Semua pasti tahu bahwa salah satu trademark Kamen Rider adalah sepeda motor atau rider machine. Walaupun sepanjang pengembangannya, bentuk rider machine tidak sebatas pada sepeda motor saja. Dan biasanya, semua Kamen Rider memiliki bentuk sepeda motor khususnya masing-masing. Akan tetapi saat ini, kendaraan tersebut mulai diperkecil jenis ataupun jumlahnya untuk meminimalisir cost atau budget produksi serta budget syuting. Karena bagaimanapun, ujung-ujungnya kendaraan tersebut toh akan diluncurkan dalam bentuk mainan. Jadi pada era Heisei dan juga Reiwa saat ini, ada suatu tradisi di mana rider machine yang dimaksud diproduksi secara massal, baik digunakan oleh Kamen Rider ataupun pihak lainnya dalam series tertentu. Jadi walaupun berjumlah sangat banyak, namun tetap terbatas pada satu atau dua jenis saja. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 lebih rider machine yang diproduksi secara massal di Kamen Rider versi Tokuvex Indonesia. Tri-Chaser 2000E Kamen Rider Kuga. Kita mulai dari rider pertama di era Heisei ini, karena di serial Kuga, kekuatan rider legendaris ini berasal dari energi mistikal yang diciptakan oleh peradaban misterius di masa lampau. Akan tetapi, karena serial ini juga melibatkan pihak kepolisian, maka rider mesinnya justru diproduksi oleh teknologi modern demi langkah pengamanan sipil. Pada episode keempat, Kaoru Ichijo mempercayakan sebuah motor prototipe yang disebut sebagai Tri-Chaser 2000 yang dapat diaktifkan menggunakan tuas tang kanan yang dinamakan sebagai Tri-Acceler. Kendaraan ini awalnya hanya diproduksi satu buah saja karena memang konsepnya yang adalah prototipe tadi, dan warna dasarnya pun awalnya hanyalah kombinasi putih dan hitam saja. Akan tetapi di episode kelima, Tri-Chaser 2000 bereaksi terhadap energi mistikal Kuga dan berubah warnanya secara ajaib menjadi merah. Uniknya lagi, motor ini kemudian dianggap sukses oleh pihak kepolisian Tokyo dan diproduksi secara massal untuk unit kepolisian dengan nama Tri-Chaser 2000E. Bedanya, untuk produksi massal ini hanya berwarna hitam dan putih seperti prototipenya tadi dan memiliki box bagasi di bagian belakangnya. Bahkan motor tersebut juga tidak memiliki akselerasi secepat milik Kamen Rider Kuga karena difungsikan untuk anggota kepolisian biasa. Tri-Chaser 2000E juga menginspirasi terciptanya konsep motor Phoenix yang ada di Kamen Rider Revice, di mana merupakan sepeda motor satuan khusus yang juga digunakan oleh salah satu Kamen Rider di sana. Ride Shooter Kamen Rider Ryuki berbeda konsep dengan kebanyakan rider machine sebelumnya, sebab Ride Shooter adalah sebuah sepeda motor yang digunakan sebagai metode untuk masuk ke dunia cermin, tempat di mana rider battle berlangsung. Jadi intinya, ini adalah kendaraan yang dapat diakses oleh semua Kamen Rider yang ada di serial Ryuki, yang telah resmi berkontrak dengan mirror monsternya masing-masing. Jadi jika belum melakukan kontrak, rider yang dimaksud hanya akan masuk ke dunia cermin secara otomatis tanpa mengendarai Ride Shooter. Jadi meskipun terkesan canggih dan high-tech, motor ini justru berbasis kekuatan teknologi mistis yang bahkan minim sekali penjelasan awal mula terciptanya. Kendaraan ini tentu saja berbeda dengan motor yang pernah ada, karena tidak berbasis mesin ataupun motor produksi komersil seperti Honda, Suzuki, Yamaha, ataupun yang lainnya, melainkan merupakan resmi rancangan serial Ryuki sendiri, menjadikan serial ini memang terkesan mahal dari segi produksinya. Namun uniknya lagi, bahwa meskipun beroda dua layaknya sebuah sepeda motor, namun memiliki atap dan juga jok seperti kendaraan roda 4. Bahkan atapnya bisa terbuka dan bagian joknya akan terangkat secara otomatis ketika para rider telah memasuki dunia cermin tersebut. Dan oleh karena itu, screen time Ride Shooter pada berbagai episode memang bisa dibilang sangat singkat, sebab jarang sekali ada adegan yang memperlihatkan bagaimana kendaraan ini dikemudikan dalam durasi yang lebih panjang. SB-RTV Gyro Attacker Kamen Rider Vice berbeda lagi dengan yang berikut ini, sebab motor ini merupakan kendaraan yang diperuntukkan bagi pasukan khusus yang disebut sebagai Riot Troopers. Jadi bukan digunakan oleh rider utama ataupun secondary ridernya, namun ada kesamaan dengan milik Kamen Rider Vice yang bernama Auto Fajin.
sebab Gyro Attacker adalah production model yang dikembangkan oleh Smart Brain yang terinspirasi dari personal rider machine milik Vice. Tapi walaupun berbasis desain yang sama dan juga sama-sama didasari oleh modifikasi dari Honda XR 250, namun Gyro Attacker memiliki mekanisme yang sama sekali berbeda. Sebab motor yang diproduksi secara massal ini benar-benar hanya berfungsi sebagai motor biasa tanpa adanya mode robotik seperti autofagin. Bahkan kecepatan maksimumnya hanya sekitar 340 km per jam, sedikit lebih kecil dari kepunyaan Kamen Rider Vice yang sekitar 380 km per jam. Motor ini mungkin hanya bisa dilihat pada versi movie musim panas pada Kamen Rider Vice Paradise Lost saat bumi telah dikuasai oleh pihak Orvenok, dan juga pernah sedikit muncul di episode pertama Kamen Rider Decade saat pasukan Riot Troopers bertempur bersama Kamen Rider Heisei lainnya dalam sebuah perang rider. Mesin Zektron Kamen Rider Kabuto. Kalau ini mungkin agak sedikit rancu jika dibilang bahwa sebuah rider mesin tersebut adalah produksi massal, sebab mesin Zektron nyatanya hanya diperuntukkan bagi beberapa rider saja, atau minimal itulah yang terlihat sepanjang serisnya. Mesin Zektron sendiri adalah kendaraan hasil rancangan organisasi Zek, sama seperti Kabuto Extender. Bahkan awalnya, motor ini hanya dipakai oleh Kamen Rider Debi, yakni Soya Guruma, namun juga pernah digunakan oleh Kamen Rider Drake dengan unit motor yang berbeda dengan milik Debi, yakni hanya terletak pada logo pada bagian kap depannya saja. Jadi intinya, Zek telah memproduksi motor yang sama untuk setiap Kamen Rider ciptaannya. Namun dalam series hanya ada 2 rider yang menggunakannya, sementara di versi movie ada satu lagi milik Kamen Rider Hercules. Namun walaupun sangat sederhana secara desain, bahkan tidak memiliki mode cast-off layaknya Kabuto Extender, namun kendaraan ini memiliki pancaran gelombang elektromagnetik yang dapat menghancurkan solid objek di hadapannya. Bahkan dijelaskan bahwa mesin Zektron terbuat dari semacam material yang sangat kuat sehingga mampu bertahan dalam kecepatan yang sangat tinggi ataupun tekanan udara yang tidak stabil. Ride Vendor Kamen Rider Ozu. Kalau yang satu ini agak unik, sebab motor ini memiliki mode kamuflase menjadi sebuah vending machine. Ride Vendor sendiri adalah motor produksi massal oleh Kogami Foundation untuk pasukan khusus yang ia bentuk demi membasmi Grid dan juga Yami, yang tentu saja fungsi pasukan tersebut adalah mengumpulkan sel medal yang dihasilkan oleh monster tersebut. Motor ini diaktifkan dengan medal system dengan memasukkan sel medal ke bagian slot seperti saat kita membeli minuman pada sebuah vending machine. Kurang lebih seperti itulah idenya. Dan walaupun awalnya digunakan oleh pasukan Kogami, perusahaan tersebut kemudian mempercayakan Ride Vendor kepada Kamen Rider Ozu dan juga Ang agar dapat mereka gunakan dengan kesepakatan bahwa mereka berdua harus membayar sejumlah sel medal kepada Kogami Foundation, memungkinkannya untuk digunakan oleh Eiji Hino sebab motor ini terdapat di mana saja dalam bentuk vending machine. Jadi, ini sama sekali bukan satu unit khusus untuk Kamen Rider Ozu saja. Motor ini juga memungkinkan adanya penyatuan dengan Torak Android menjadi sebuah mode super yang disebut sebagai Toride Vendor. Walaupun awalnya agak sulit untuk dikendalikan, namun mode ini sangat berguna untuk Ozu dalam form Latorata Combo. Bahkan karena ini juga diproduksi sangat banyak, Kamen Rider Birth Moon dibebaskan untuk menggunakan unit Ride Vendor manapun. Tulip Hopper dan Dandeliner Kamen Rider Gaim. Mungkin hampir semua kendaraan yang ada di serial Gaim adalah kendaraan yang dimaksudkan untuk produksi massal. Namun yang terlihat dalam series, setidaknya ada 2 jenis rider machine yang benar-benar dibuat untuk kepentingan pasukan khusus di bawah perusahaan Yggdrasil. Yang pertama adalah Dandeliner yang merupakan log vehicle bermotif bunga dandelion. Kendaraan berbasis hoverbike ini diluncurkan oleh Yggdrasil setelah Kurokage System diproduksi secara massal sebagai pasukan tempur jahat mereka, dan oleh sebab itu kendaraan ini dibuat sebagai moda transportasi bagi Kurokage Troopers. Namun juga pernah digunakan oleh Gaim pada episode ke-23 dan 45, dan juga Kamen Rider Baron pada episode ke-19 dan 45. Namun ini bukan berbasis kendaraan komersil seperti yang lainnya, melainkan murni dibentuk dengan proses CGI. Yang kedua adalah Tulip Hopper
Trooper yang sama-sama juga merupakan CGI yang bukan berbasis kendaraan seperti motor atau apapun itu, melainkan sepasang kaki robotik tambahan. Alat ini juga dipakai oleh Kurokage Troopers untuk melakukan serangan jebakan serta misi penyelinapan. Bahkan juga memiliki semacam projectile tembakan pada bagian depannya. Dan seperti kendaraan Lockseed lainnya, baik Tulip Hopper dan Dandelion bisa membawa penggunanya ke dalam hutan Helheim jika dipacu dalam kecepatan yang sangat tinggi. Ride Gutriker Kamen Rider Saber. Dan yang terakhir ini adalah sebuah ponsel pintar sekaligus sebuah kendaraan beroda 3. Tentu saja ini bukan hal baru di Kamen Rider, sebab konsep handphone yang bisa menjadi sepeda motor sudah lebih dulu digunakan oleh Kamen Rider Build dan juga Kamen Rider Zero One. Namun agak berbeda dengan yang satu ini, sebab Gutrike Phone benar-benar diproduksi secara massal bagi anggota Sword of Logos. Artinya, semua rider di sana tentu saja memiliki satu unitnya masing-masing. Namun meskipun demikian, hanya Kamen Rider Blades dan Espada saja yang pernah diperlihatkan menggunakan mode sepeda motor yang disebut sebagai Ride Gutriker. Sementara yang lainnya cuma menggunakan mode ponsel semata. Motor ini dirancang oleh leluhur dari Tetsuo Daishinji yang sama seperti dirinya. Ia adalah seorang mekanik yang sangat jenius. Motor ini memiliki semacam tembakan Gatling pada bagian depannya yang mampu menembakkan 200 peluru perak sekaligus dalam satu kali tembakan. Dan satu-satunya rider yang tidak memilikinya adalah Kamen Rider Saber, sebab ia punya personal rider machine bernama Diago Speedy. Namun sayangnya, screen time bagi Ride Gutriker memang sangat terbatas, sehingga hanya diperlihatkan dalam 4 episode saja sepanjang serial Kamen Rider Saber, serta satu movie dan juga spin-off tertentu. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.